Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Sunarno dengan NIM 20051214002 dari Prodi Sistem Informasi kelas 20B Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah komputer. Komputer. Awal mula komputer tidaklah seperti itu. Awal mula komputer adalah abakus. Komputer sendiri pada awalnya tercetus sebagai alat penghitung yang merujuk pada istilah komputasi yang berarti penghitungan. Benda inilah yang menjadi awal mula komputer dan disebut sebagai komputer sederhana. Pada awal abad ke-19, seorang polimat sekaligus insinyur mesin asal Inggris yang bernama Charles Babbage, ia melahirkan penemuan pertama yang kini dikenal sebagai komputer. Sekarang nama Charles Babbage tercantum dalam sejarah komputer sebagai penemu pertama dari teknologi komputer dan sering juga dijuluki sebagai bapak komputer. Komputer generasi pertama dimulai pada awal pengembangan sistem komputasi elektronik yang menantikan komputer mekanik. Tahun 1946 ialah tahun dibuatnya komputer untuk pertama kalinya dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Electronic Numerical Integrator dan komputer ENIAC adalah salah satu contoh komputer generasi pertama. Untuk komputer generasi pertama diciptakan oleh Presper Eckert dan John Muckley di University of Pennsylvania. Bentuk program ENIAC memiliki ukuran sangat besar. ENIAC ini juga menggunakan 75.000 relay dan saklar, 18.000 tabung, 70.000 resistor dan 10.000 kapasitor. Saat memulai pengoperasiannya, ENIAC membutuhkan daya listrik sekitar 140 kW. Untuk bahasa yang digunakan adalah bahasa mesin. Bahasa ini menjadi bahasa pemrograman yang sangat dasar, dan bahasa ini hanya dimengerti oleh komputer. Ciri-ciri komputer generasi pertama: memiliki hardware ukuran yang jauh lebih besar serta memerlukan ruang yang luas. Interior desain sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin. Menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data. Membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Perlu mesin pendingin karena cepat panas. Memiliki kapasitas simpan yang kecil, kinerja lambat, memakai konsep storage program dan menggunakan magnetic core storage sebagai memori utama, menggunakan tabung hampa sebagai sirkuitnya. Tahun 1959, transistor menggantikan tabung vakum.
komputer generasi kedua sudah mulai menggunakan transistor sebagai komponen dasarnya dan dinilai lebih efisien dibanding tabung vakum. Transistor mengubah bentuk komputer generasi pertama menjadi lebih kecil, baik penggunaan daya listriknya maupun ukurannya. Salah satu contoh komputer generasi kedua adalah Prairie Ren dan Stretch yang dibuat oleh IBM. Pada tahun 1965, hampir berbagai bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi dengan keuangan bisnis. Ciri-ciri komputer generasi kedua telah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi Fortran dan COBOL. Kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage, menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk, mampu memproses secara real time dan juga real sharing. Ukuran fisik jauh lebih kecil dibandingkan komputer di generasi pertama. Kinerjanya lebih cepat, daya listriknya lebih kecil. Pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis, tapi juga pada aplikasi teknik. Tak lagi transistor. Pada tahun 1965, Integrated Circuit atau ICS muncul dan menggantikan transistor sebagai bahan utama komputer. Walaupun tidak semua berganti, ada beberapa yang masih menggunakan transistor, namun dibuat dengan bentuk yang lebih kecil lagi. Pada generasi ketiga, komputer sudah mulai dapat dioperasikan dengan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Selain itu, komputer ini menghabiskan biaya yang lebih murah sehingga dapat dijangkau masyarakat umum. Ciri-ciri komputer generasi ketiga: listrik yang digunakan lebih hemat, software akan lebih meningkat, harga kian terjangkau, memori memiliki kapasitas yang lebih besar, kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja komputer lebih cepat, memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibanding generasi pertama. Komputer sudah dapat melakukan multiprocessing. Komputer sudah menggunakan atau memakai visual display dan dapat mengeluarkan suara. Menggunakan penyimpanan luar seperti disket magnetik. Mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat ini dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling berhubung menjadi satu. Intel menjadi sebuah perusahaan yang paling berpengaruh. Mereka berhasil menciptakan Intel 4004 yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer. Intel berhasil menggantikan perangkat komputer yang memiliki ukuran yang besar menjadi sangat kecil, sehingga membuatnya menjadi lebih efisien. Pada tahun 1971, IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan. Sedangkan Apple mempublikasikan Macintosh pertama kali pada tahun 1984. Sebuah sistem operasi untuk dapat dijalankan dari perangkat komputer. Banyak sekali kemajuan pesat yang terjadi pada generasi keempat ini, seperti diciptakannya MOS, Graphical User Interface atau GUI, hingga komputer jinjing yang disebut sebagai laptop.
Prosesor atau yang disebut CPU selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu hingga sekarang. Prosesor yang dimiliki oleh perusahaan besar seperti Intel dan AMD menjadi pilihan pasar yang sering ditemukan, mulai dari prosesor versi lamanya hingga prosesor versi terbaru dengan kecepatan yang lebih cepat dibandingkan pendahulunya. Laptop. Kini komputer sudah bisa dibawa atau dijinjing karena kemudahan dalam penggunaannya dan dapat digunakan di mana saja, membuat komputer menjadi lebih efisien. Tidak hanya prosesor, kini komponen lain dari komputer menjadi bagian penting yang harus diperhatikan. Dalam pengembangan komputer yang sekarang, RAM akan sangat berpengaruh dalam proses multitasking dan pengerjaan dengan banyak aplikasi. Storage akan menjadi pilihan yang lebih baik ketika kita mengambil proyek yang tersimpan. Itu akan lebih cepat dan membuat pekerjaan kita menjadi lebih singkat. Ciri-ciri komputer generasi keempat: dapat menggunakan LSI atau Large Scale Integration. Sudah dikembangkan dengan memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. Dipasarkan juga pada sektor perorangan. Selalu muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemana-mana seperti laptop. Sekarang komputer sudah tidak hanya menjadi alat penghitungan, namun media yang sangat berpengaruh baik untuk manajemen, multimedia, simulasi, desain grafis, bermain game, dan lain sebagainya yang digunakan secara luas dan dimiliki oleh miliaran pengguna. Komputer generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pembangunan, di mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat dengan berdasarkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan untuk dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan manusia. Tidak cukup sampai di situ, komputer generasi ini diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya, serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Dengan kata lain, dapat hidup layaknya manusia dan mempermudah tugas manusia. Karena pada dasarnya artificial intelligence diambil dari pola pikir manusia yang dapat mengerjakan sesuatu tugas dengan kecerdasan yang sudah dimilikinya. Ciri-ciri komputer generasi kelima. Komputer masih menggunakan teknologi LSI, namun akan mempunyai banyak pengembangan, memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. Semakin cepat dalam pemrosesan informasi, komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, dan pastinya lebih canggih lagi, bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia.